Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Sobat Messenger. Pada pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan, namun marilah kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas hari yang indah ini. Kami boleh bangun dari kasur kami boleh pada pagi hari ini merasakan energi yang Tuhan berikan. Sebentar kami ingin mendengar firman Tuhan untuk memulai hari kami ini. Kiranya firman ini terus mengingatkan kami untuk bersandar kepada Tuhan saja. Di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Sobat Messenger, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah Yuk Bijaksana. Yuk bijaksana. Mari kita buka firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat 6. Kejadian pasal 3 ayat 6. Saya akan membacakan untuk Sobat Messenger. Kejadian 3 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Amin. Demikian firman Tuhan. Sobat Messenger, sebagai manusia tidak terelakkan bagi kita bahwa mata kita ini, penglihatan kita ini seperti ujung tombak yang paling penting. Saya mau bilang contoh, ketika kita datang ke suatu rumah makan, baik itu restoran masakan Padang, Chinese food, atau aneka seafood, atau rumah makan prasmanan, bahkan ke tempat-tempat makan elit sekalipun, fine dining, atau restoran berbintang seperti di luar negeri sana. Pastilah banyak di antara kita ketika kita melihat menunya, baik menu masih dalam bentuk seperti buku menu ataupun sudah dalam bentuk saat ini kita harus scan QRIS-nya, barcode-nya, lalu ada dalam bentuk PDF. Kita pasti melihat mana di antara menu ini yang sedap terlihat oleh mata kita. Memang tidak bisa kita pungkiri, Sobat Messenger, mata kita ini seperti saya tadi katakan, seperti ujung tombak. Ketika kita melihat suatu restoran, atau ketika kita melihat dalam buku menu, pasti yang kita lihat adalah makanan yang menarik mata kita. Entah dari segi masakannya, atau dari bentuk masakannya di dalam buku menu itu. Maka dari itu wajar saja sekarang banyak restoran, banyak kafe, banyak bistro, bahkan fine dining sekalipun perlu memperhatikan setiap masakannya itu ketika ingin dijual harus difoto semenarik mungkin. Dari angle yang paling bagus di mana ya? Dari segi apakah dari atas, samping, belakang, atau bagaimana? Bahkan banyak kalau kita lihat iklan-iklan di TV, iklan-iklan komersil, kita melihat
produk yang ditawarkan itu dibuat semenarik mungkin. Jikalau itu minuman penghilang dahaga kita seperti soft drink atau soda-sodaan, pasti dibuat kalengnya itu seperti ada airnya biar terlihat segar, biar terlihat menghilangkan dahaga kita. Atau makanan, jikalau itu daging, dibuat seperti potongannya itu sangat lembut, biar di mata kita membayangkan bahwa makanan ini, daging ini sangat empuk, sangat lezat, dan lain sebagainya. Penglihatan kita sangat penting, Sobat Messenger. Dalam hal ini pun, dalam kasus Adam dan Hawa pun, apa yang terjadi? Penglihatan. Hawa tertarik karena dia melihatnya. Saya tidak menyalahkan bahwa dosa ini datang dari perempuan. Tidak, saya tidak akan bahas isu itu, Sobat Messenger. Tidak. Tetapi yang kita perlu perhatikan, Hawa tertarik akan buah itu bukan karena pemahaman dari buah itu, tetapi karena dia menyadari bahwa ini menarik matanya. Ia tertarik, seperti ada istilah dari mata turun ke hati. Dalam relasi sekalipun demikian, Sobat Messenger. Dengan lawan jenis ataupun ibu bapak yang telah menikah, pastilah dulu ketika kita melihat pasangan kita saat ini, pasti kita tertarik. Tidak bisa kita pungkiri dari fisiknya. Ketika kita lihat dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya, apakah ini menarik? Apakah ini tipeku dan lain sebagainya. Dan banyak dari antara kita ya tertarik, tidak bisa kita pungkiri dari fisik. Maka dari itu, Sobat Messenger, memang penglihatan kita itu amat penting. Saya bisa istilahkan mata kita ini bisa jadi berkat ataupun bisa jadi kutuk. Mata kita ini bisa bawa sukacita sekaligus duka cita. Mata kita ini bisa mengartikan kebahagiaan ataupun kedukaan. Bahkan kita bisa bilang saat ini ketika kita masih pakai masker karena pandemi yang belum berakhir ini, kita tutup sekalipun raut wajah kita, senyuman kita itu masih terlihat dari mata kita. Kemarahan kita itu masih terlihat dari mata kita, Sobat Messenger. Jadi memang penglihatan kita sangat penting. Hawa jatuh ke dalam dosa, jatuh dengan tawaran iblis karena dia melihat buah itu. Ia tertarik. Kemudian iblis pun dalam wujud ular memberi pemahaman yang semakin membuat ia tertarik. Benar berarti, Sobat Messenger, dari mata, pikiran, hati. Kita tahu hal ini menarik perhatian kita. Ditambah lagi kita tahu hal ini menarik di pikiran kita. Dan kita tahu hal ini menarik di hati kita. Saya mau bilang kita semua adalah orang-orang yang cerdas. Kita orang-orang yang pintar. Tidak ada satupun di antara kita yang gagal paham akan pemikirannya. Tidak ada seseorang pun di antara kita yang lemot pikirannya. Tidak ada seorang pun di antara kita yang sulit berpikir. Kita semua bisa berpikir. Bahkan kita semua bisa tahu bahwa kita ini adalah pribadi yang cerdas. Namun saya mau katakan, Sobat Messenger, tidak semua di antara kita bijaksana. Banyak orang jatuh ke dalam dosa bukan karena dia tidak tahu dosa itu tidak baik buat dirinya. Tidak, Sobat Messenger. Semua orang tahu. Semua orang tahu. Anak-anak muda tahu. Bawa motor, ugal-ugalan. Dia tahu alhasil apa, membahayakan dirinya dan orang sekitarnya. Tetapi tetap dia lakukan karena itu menarik di penglihatan dan pemikirannya. Karena itu dia dipikir seperti, orang yang paling jago mengendarai motor. Sampai akhirnya ketika dia mengalami kecelakaan atau tabrakan, dia baru menyadari, kenapa aku melakukan ini? Kita pun dalam dosa demikian. Kita tahu ini tidak baik.
Tetapi kalau kita belum merasakan akibatnya, kita tidak mau berhenti, Sobat Messenger. Itulah sebabnya kita diberikan Tuhan akal pikiran, akal budi. Itulah sebabnya Tuhan menciptakan kita serupa dengannya. Pikiran Tuhan itu, konsep atau pola pikir Tuhan itu ada di diri kita, ada di pikiran kita. Logika Tuhan itu ada di dalam tubuh kita. Namun seringkali logika Tuhan tidak kita pakai. Yang kita pakai logika egois pikiran kita. Yang kita pakai, yang kita tahu hanya maunya kita, bukan maunya Tuhan. Sobat Messenger, tahuilah, marilah jadilah pribadi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bijaksana. Marilah tidak hanya sekedar pintar di raport atau dinilai, tetapi juga di kelakuan. Tuhan gak hanya mau kita jadi orang yang pintar, Sobat Messenger, tetapi Dia mau kita jadi orang yang bijaksana. Menjadi orang yang bijaksana berarti kita tahu ini tidak baik, maka kita tidak lakukan. Ini kita tahu ini belum tepat buat diri kita, maka kita tidak beli. Dalam belanja sekalipun demikian, Sobat Messenger. Banyak dari antara kita akhirnya boros, bukan karena kita tidak tahu bahwa sebenarnya ini barang tidak perlu, tetapi karena hawa nafsu kita beli, apalagi karena diskon. Waduh, kalau udah diskon itu seperti mata kita itu seperti agak-agak tertutupi dengan harga diskon itu, Sobat Messenger. Sehingga yang awalnya kita cuma pengen beli 5 item belanjaan, jadi 15, naik 3 kali lipat. Yang awalnya ketika kita beli budgetnya 100.000 menjadi 300.000. Kan jadi tumpur, Sobat Messenger. Mari dari kisah Adam dan Hawa ini kita belajar menjadi pribadi yang bijaksana, Sobat Messenger. Mari, saya yakin dan percaya di keseharian kita setiap hari itu ada hal-hal, ada peristiwa yang mengajarkan kita, yang disodorkan oleh Tuhan. Yuk cerdas dan bijaksana. Yuk pintar dan bijaksana. Yuk pakai hikmat yang dari aku. Mari Sobat Messenger, jikalau kita menjadi orang yang bijaksana, saya mau bilang ya, dunia ini kalau dipenuhi dengan orang yang bijaksana, orang yang berhikmat dan memakai hikmat dari Tuhan, tidak ada yang namanya ketamakan. Tidak ada namanya orang yang rakus akan kekuasaan atau harta. Tidak ada yang namanya korupsi. Dan bumi ini akan sangat-sangat cukup untuk kita. Bumi ini akan menjadi tidak cukup karena sedikitnya orang yang berhikmat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah kami yang hidup, sobat kami yang setia, kami tahu bahwa Tuhan telah memberikan akal budi bagi kami. Hikmat marifat telah Tuhan taruh dalam pikiran dan hati kami. Namun seringkali kami hanya memakai pemahaman diri kami sendiri, egois kami. Kami hanya melihat sekilas dari mata kami, hanya karena tertarik di mata kami, maka kami melakukannya. Bahkan sekalipun itu dosa, kami melakukannya. Bahkan ketika kami tahu ini tidak benar dan tidak baik, kami tetap melakukannya. Tuhan, ajarkanlah kami untuk menjadi bijaksana. Tuhan, doronglah kami untuk memakai hikmat daripada Tuhan. Dalam setiap kegiatan yang kami lakukan, kami melakukannya dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Pakai kami semua Tuhan, seluruh jemaat GKM Kenari. Kiranya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tidak hanya pintar, tetapi juga bijaksana.
tidak hanya tahu mana yang baik dan yang tidak baik, tetapi kami pun ketika kami tahu yang baik kami lakukan, dan yang tidak baik kami tidak lakukan. Dan kami boleh mengerjakan, boleh melakukan firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami anak-anak yang bijaksana Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang bijaksana. Di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Sobat Messenger, selalu ingat, belajarlah untuk bijaksana. Yuk bijaksana. Amin.